dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hanya berkat izin dan takdir Allah lah ya. Pada kesempatan ini kita semua mesti diberikan kesehatan, sehingga dengan kesehatan kita gunakan untuk hal-hal kebaikan ya, sehingga hidup kita menjadi bermakna, bermanfaat, dan tentunya mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan hanya kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, tabi'innya, hingga sampailah kepada kita selaku umatnya yang insyaallah senantiasa istiqomah mengikuti jejak langkahnya sampai akhir zaman. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 2019, yaitu Bapak Haji Widodo, wakil ya, yaitu Bu Istiqomah dan Bu Kartini, juga Dewan Guru ya, yang alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bisa hadir ya di ruangan ini untuk melakukan diseminasi tentang budaya positif. Ya, diseminasi itu baru benar ya. Diseminasi tentang budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah itu ya. Sebelum ke acara inti ya, terlebih dahulu saya membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian doa pembuka, kemudian dilanjutkan dengan sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ya. Kemudian penyampaian materi ya, atau diseminasi budaya positif ya, yang nanti akan dipandu oleh Ibu Sulastri selaku calon guru penggerak angkatan 9 ya, itu. Kemudian nanti akan ada wasallim fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sadatina ala ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi salalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Subhanahu wa taala, dan segala harapan ya, cita-cita kita dikabulkan dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN 2019, yaitu Bapak Haji Widodo. Kepada yang berkenan kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, walaupun sudah siang Bapak Ibu ya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul ya, bersilaturahim ya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama kita hormati ya, Bapak Ibu guru semuanya. Tentunya guru penggerak yang tetap bersemangat, semangat ya. Tetap semangat ya. Belajar bersama lah, saya juga gini ya. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya, dalam rangka diseminasi apa namanya tadi, budaya baik ya, budaya positif. Nah, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini secara resmi dibuka. Terima kasih. Selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga sukses ya seterusnya ya, dan menular kepada teman-teman yang sudah pada bersiap ekonomi. Ini udah pengumuman juga.
semoga lulus. Ya? Nah, masih menunggu. Ya, Bapak tunggu aja lah ya. Kita ikutin, ada kegiatan kita ikutin ya. Nah, ya begitu. Nah, nanti kalau nggak mengikuti, kita nggak kedinasan kita. Terima kasih, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan ya. Dan minta waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutannya ya. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi ya, bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya yaitu kegiatan inti ya, yaitu diseminasi budaya positif ya, yang mana diseminasi budaya positif ini merupakan pengimplementasian ya, budaya positif yang ada di lingkungan sekolah ya. Jadi diseminasi ini yang mana diikuti oleh warga sekolah, salah satunya ya kita semua ya, yang hadir di ruangan ini. Budaya positif ini meliputi beberapa poin yang mungkin nanti akan dijelaskan langsung ya. Yang pertama itu disiplin positif ya, dan nilai kebijakan universal. Kemudian ada teori motivasi ya, yang meliputi hukuman dan penghargaan. Kemudian ada poin kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian posisi kontrol dan segitiga restitusi. Tentunya elemen-elemen budaya positif ini sesuai dengan filosofi atau filosof ya dari Ki Hajar Dewantara ya, dalam pembelajaran yang menuntun dan berpihak pada murid ya. Jadi budaya positif di sekolah itu bertujuan untuk menumbuh kembangkan motivasi intrinsik warga sekolah. Jadi motivasi intrinsik ya merupakan kemampuan diri sendiri untuk menangani masalah yang dihadapi dengan bertanggung jawab. Oleh karena itu, budaya positif ini sangat diperlukan oleh sekolah agar dapat memberikan lingkungan yang nyaman dalam dunia pendidikan. Ya. Untuk lebih jelasnya terkait dengan poin-poin tersebut, atau kita ketahui bahwa tujuan kegiatan ini adalah melakukan diseminasi tentang budaya positif ya, dengan tujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ya, untuk lebih jelasnya akan disampaikan yaitu oleh Ibu Sulastri selaku calon guru penggerak angkatan 9. Ya, kepada Ibu Sulastri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah ikut mengikuti kegiatan diseminasi ini tentang budaya positif yang ada di SDN Kabupaten Utara 19. Saya juga mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah menyediakan waktu istirahatnya untuk ikut serta dalam aksi nyata aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga kita semua selalu diberi nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan semua kegiatan dengan baik dan lancar. Amin. Ibu bapak semuanya, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menunaikan kewajiban saya dalam program guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 9, yang mana di kesempatan ini saya sudah kurang lebih 2 bulan mengikuti pelaksanaan calon guru penggerak, dan sudah banyak kegiatan yang saya ikuti yang alhamdulillah didukung juga oleh teman-teman semuanya sampai saya bisa pada titik ini, yaitu
Di sini saya bukan untuk mengajarkan ya, Ibu Bapak ya. Saya di sini nggak mengajarkan. Kita di sini sama-sama belajar. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang sudah saya dapat selama 2 bulan ini. Saya belajar selama 2 bulan ini sudah sampai modul 1. Modul 1 sudah selesai. Ini modul 1 bagian terakhir, yaitu modul 1.4, di mana kami selaku calon guru penggerak diwajibkan untuk melakukan aksi nyata. Kemudian di aksi nyata ini yaitu tentang budaya positif yang telah dilaksanakan. Mungkin sebenarnya sudah lalu-lalu kita laksanakan, tapi kita belum terlalu paham. Nah, di sini saya ingin menyampaikan apa saja sih yang ada di modul ini, karena saya lihat beberapa teman saya juga ikut kegiatan calon guru penggerak untuk angkatan selanjutnya, yaitu angkatan 10 Bu Nomi, kemudian angkatan 11 kemarin juga sudah diworo-woro untuk pada ikut. Semoga kita semua dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Ya, baik, saya mulai acara ini, yaitu tentang diseminasi budaya positif SDN Rawabadak Utara 19. Budaya positif, budaya sekolah. Kita pasti sering mendengar kata budaya, entah di lingkungan sekitar, entah di sekolah, entah saat pelatihan. Kita pasti pernah mendengar apa itu budaya. Tapi tahu nggak sih kita arti budaya apa? Tahu kita budaya sekolah ada, budaya dari negara Indonesia apa ada. Kita kadang suka menjelaskan ke anak-anak budaya Indonesia terdiri dari ini anak-anak, budaya itu adat istiadat bla 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 bla. Tapi tahukah kita arti budaya itu apa? Budaya menurut Kamus Bahasa Indonesia itu adalah hasil budi dan daya, hasil olah pikiran, kebiasaan yang berkembang di suatu daerah yang dilaksanakan secara terus-menerus. Itu arti dari kata budaya. Jadi kalau budaya sekolah adalah kebiasaan hal-hal kecil yang dilakukan di sekitar sekolah yang terjadi secara terus-menerus. Itu yang dimaksud dengan budaya sekolah. Kenapa budaya sekolah itu penting? Karena budaya sekolah itu nantilah yang akan memberikan output kepada siswa kita nanti, bagaimana dia bentuk keluarnya seperti apa, itu yang akan dilihat oleh orang luar. Nanti siswa-siswa kita yang akan keluar dari SDN RWU 19 seperti apa karakternya, seperti apa tingkah lakunya, itu bisa dilihat, oh dia seperti ini keluarnya, berarti budaya sekolahnya seperti ini, pembiasaannya seperti ini, ya. Kemudian budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan universal yang mengandung nilai-nilai positif yang bertujuan untuk mengembangkan pribadi anak bangsa yang kritis dan bertanggung jawab. Itu arti dari budaya positif. Nah, di sekolah kita sudah menerapkan, kita sudah melaksanakan berbagai macam budaya positif. Sudah banyak budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita, yaitu diantaranya ada sholat duha, kegiatan 5S yang selalu dilaksanakan setiap hari menjelang bel masuk sekolah, upacara bendera yang pembiasaannya dilakukan setiap seminggu sekali, yaitu setiap hari Senin. Nah, setiap budaya positif yang dilakukan di sekolah itu pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Contohnya sholat duha itu
tujuannya apa sih? Yaitu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena modal dasar kita itu sebagai manusia adalah iman dan takwa. Kemudian kegiatan upacara bendera itu banyak nilai-nilai positif yang dapat kita peroleh, diantaranya adalah sikap disiplin, sikap tanggung jawab, dan banyak nilai lagi yang terkandung di kegiatan itu. Seperti juga dengan kegiatan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, yang bila mana semua kegiatan ini bila dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu, tanpa bolong-bolong, itu akan membentuk karakter siswa yang baik. Karena apapun yang dilakukan terus-menerus itu akan menjadi kebiasaan, entah itu kebiasaan positif atau kebiasaan yang negatif. Tinggal kita lihat saja kebiasaan yang kita lakukan secara terus-menerus itu kebiasaan yang seperti apa. Nah, itulah yang mau saya paparkan di sini, yaitu tentang budaya positif, kebiasaan-kebiasaan, tingkah laku, nilai-nilai, keyakinan yang bersifat positif yang ingin dikembangkan di SDN RBU 19. Selain 3 contoh ini, sebenarnya masih banyak lagi kegiatan positif yang telah kita lakukan. Cuma di sini saya hanya menampilkan 3 contoh jenis kegiatan saja. Kemudian selanjutnya, dalam kegiatan diseminasi ini, saya ingin menyampaikan eksplorasi konsep budaya positif yang dimana terdapat 8 materi di dalamnya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma yang berisi tentang teori kontrol, kemudian ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol seorang guru, kemudian makna disiplin serta nilai-nilai kebajikan, 3 motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin minta tolong doakan saya yang bisa ke depan untuk mengetahui teori kontrol yang ada di sekitar kita. Minta tolong untuk Bu Uri sama Pak Damudi bisa ke depan, Pak Dam? Bisa lah Pak. Ya kan? Di sini nanti ada 2 orang, di mana yang satu itu akan menggenggam tangan dan yang satunya lagi berusaha merayu. Sekarang siapakah yang biasa merayu di sini? Nah, apakah Bu Uri atau Pak Damudi? Yang mengepalkan tangannya itu berpikir bahwa di dalam kepalan tangannya itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang tidak boleh dibagikan, yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Sedangkan pihak satunya berusaha untuk tahu apa sih isi kepalanya. Nah, coba dikerahkan ilmu merayunya, bagaimana caranya. Nah, sedangkan yang pengepal itu benar-benar gak mau untuk membuka kepalan tangannya. Ayo silakan Pak Damudi, rayuannya dikeluarkan. Saya yang dikepal ya? Saya loh, masa saya yang merayu? Jangan, nanti tuh boleh menggelitik katanya nggak boleh. Boleh. Kayaknya menawari uang aja deh. Oh gitu. Jadi saya yang minta uang. Bapak yang merayu, Bu Uri yang mengepalkan tangannya. Bapak berusaha merayu Bu Uri, gimana caranya supaya Bu Uri mau membuka tangannya, sedangkan Bu Uri nggak mau. Di sini ada sesuatu yang berharga. Entah ada nomor rekening atau apa, kan saya nggak tahu juga ya Pak ya. Iya. Apa ada kepolisian kan saya juga nggak tahu. Oh, ayo silakan Pak Damudi. Waduh, rayu. Dibuka dong Bu. Sedikit aja Bu. Jangan dong Pak.
ada yang berharga bagi saya, Pak. Siapapun tidak boleh tahu selain saya. Kayaknya tangan ibu bengkak ya, coba lihat. Saya sedikit tipe bengkak. Enggak dong Pak, saya mulus Pak, nggak pernah cuci ya. Coba Bu, ibu tangan ibu pegang seperti ini, coba tangan sebelahnya ya terbuka, sama nggak? Coba buka 1, 2, 1, 2. Ini intinya bisa dibuka, nggak bisa dibuka. Oh iya, bedanya tangan ibu dengan tangan saya, coba samakan. Yang sebelah sana. Ya, itu. Apa memerah saya? Oh, enggak. Sedikit aja Bu, coba Bu ya. Tidak bisa Pak. Ah. Apa yang udah bilang Pak? Ini berharga bagi saya. Gak usah menangis. Bapak ini bagaimana sih maksa-maksa saya? Ayo, jangan bisa kata-kata ya. Ah, gitu. Tahu nggak? Ah. Pokoknya Pak, saya tetap ini tidak bisa dibuka karena ini adalah berharga bagi saya. Oh iya. Kalau seandainya ibu mau buka, saya akan berikan apapun yang ibu mau. Bagaimana ya, mau nggak ya? Apa dulu dong Pak? Ya. Ibu mau propolis. Iklan itu. Iya. Bapak menawarin saya apa? Apa yang ibu inginkan akan saya kasih. Coba ibu buka. Bisakah Bapak mengambilkan bulan untuk saya? Lanjut. Oke Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk penampilannya ya. Ternyata ya Padang sama Bu Uri itu bisa jadi calon-calon aktor pengganti ini ya, artis di Indosiar itu ikat terbang. Jadi di situ bisa kita lihat kenapa Bu Uri nggak mau buka tangannya Bu Uri. Ya, tadi kan saya bilang ada sesuatu yang tidak bisa kita orang lain tahu, hanya saya dan sebenarnya. Iya, jadi ada sesuatu yang di genggaman Bu Uri itu sesuatu yang berharga yang orang lain tidak boleh tahu. Sedangkan pada Budi berusaha untuk membuka tangannya Bu Uri untuk tahu apa sih isi genggamannya itu. Nah, tapi ternyata Bu Uri nggak mau. Nah, di sini kita bisa lihat sebenarnya itu yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Kita sendiri yang bisa mengontrol kita, ya kan? Jadi orang lain, pihak luar pun tidak akan bisa mengontrol diri kita. Bu Uri bisa membuka tangannya kalau memang ada keinginan dari diri Bu Uri untuk buka tangan. Tapi kalau misalkan Bu Uri nggak mau buka tangan, walaupun nanti dirayu seperti apa oleh Padamudi, Bu Uri tetap tidak akan mau membuka tangannya. Inilah yang disebut dengan teori kontrol. Nah, di dalam teori kontrol itu terdapat perubahan paradigma. Di situ akan disebutkan ada miskonsepsi, yaitu tentang perubahan paradigma teori kontrol, di mana terdapat 5 macam yang isinya itu tentang ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah sehingga dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, serta ilusi penguatan positif yang efektif dan bermanfaat. Untuk ilusi guru mengontrol itu artinya adalah pada dasarnya itu guru tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika murid memilih untuk tidak mau melakukannya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kalau misalkan kegiatan di kelas, anak-anak keadaannya tenang, itu memang karena anak-anak itu sedang mengontrol dirinya, aku lagi pengen diem, bukan karena gurunya yang nyuruh diem. Kalau biarpun gurunya itu nyuruh diam seperti apapun, tapi kalau misalkan dari diri anaknya itu nggak mau diam, tetap aja anaknya nggak bisa diam. Itulah yang dimaksud dengan ilusi kontrol guru mengontrol murid. Sebenarnya yang mengontrol itu adalah muridnya, bukan gurunya, seperti itu. Kemudian kedua, ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat
menguatkan karakter. Di sini maksudnya mengontrol murid pada identitas gagal yang mana dalam kritik ini membuat murid menjadi menganggap dirinya buruk. Dia menganggap dirinya itu selalu merasa bersalah. Menuju identitas yang gagal, di mana murid nantinya menganggap bahwa dia itu buruk, dia itu lebih rendah dibandingkan dengan teman-temannya. Nah, hal inilah yang dihindari oleh kita sebagai seorang guru. Kemudian ilusi orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa, kita sebagai guru, kita selalu menganggap bahwa kita mempunyai tanggung jawab untuk memaksakan sesuatu, untuk membuat murid untuk berbuat sesuatu yang kita inginkan. Sedangkan apapun itu yang dilakukan dianggap benar asalkan murid mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh seorang guru. Padahal itu adalah tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir yaitu penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Segala jenis penguatan positif itu dianggap sebagai kontrol kita terhadap murid, yaitu usaha untuk mempengaruhi murid untuk melakukan sesuatu untuk mengontrol anak tersebut. Mungkin pada jangka waktu tertentu anak itu akan menyadari sehingga lama-kelamaan dia akan menolak kebijakan itu atau akan menolak pujukan dari gurunya. Kemudian yang selanjutnya adalah perubahan paradigma teori kontrol. Di sini dari stimulus respon kita berubah menjadi teori kontrol, di mana di dalam stimulus respon itu realita atau kebutuhan kita sama. Sedangkan pada kenyataannya dalam teori kontrol itu realita kebutuhan kita berbeda. Maksudnya di sini adalah walaupun kita sama-sama, contohnya kita sama-sama saya mengajar kelas 5 dengan murid yang umurnya sama, tapi kemampuan mereka berbeda-beda, daya tangkap mereka berbeda-beda, kebutuhan mereka berbeda-beda. Jadi saya tidak bisa memberikan tugas yang sama antara siswa A dan siswa B. Tidak bisa memberikan tugas antara anak yang pemahamannya cepat dengan anak yang lambat menangkap pelajaran, seperti itu. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan di dalam teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya dalam kegiatan upacara, pandangan kita ke depan. Kita memandang ke depan itu belum tentu pandangan yang kita pandang itu sama. Misalkan saya memandang ke depan, saya memandangnya ternyata ke arah sebelah kiri lapangan, tapi teman saya memandang ke depan ternyata pandangannya ke sebelah kanan lapangan. Itu yang dimaksud dengan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, pandangannya berbeda-beda. Kemudian dalam stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di dalam teori kontrol itu kita harusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maksudnya di sini kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, karena setiap orang itu punya pandangan yang berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakan apa keinginan kita, tetapi kita bisa memahami keinginan orang lain. Oh iya, mereka inginnya ini, kita pahami. Tapi kita tidak bisa memaksakan keinginan kita. Saya pengennya begini, kamu juga harus begini. Tidak bisa seperti itu, karena kita di sini di dalam sebuah organisasi itu kita harus bisa berkolaborasi, kita harus bisa bekerja sama, di mana setiap kepala punya keinginan yang berbeda-beda, tapi tujuannya tetap sama. Itulah yang dimaksud dalam kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Contohnya, ada anak yang datang terlambat. Kalau di dalam stimulus respon itu kita anggap anak itu salah. Kita anggap anak itu telah melanggar peraturan. Tetapi di dalam teori kontrol, kita harus tahu dia itu terlambat karena apa.
Karena setiap hal yang ada di dunia ini pasti ada tujuannya, ada maksudnya. Kita nggak tahu apakah dia terlambat itu mungkin ban kendaraannya di jalan itu bocor, atau kemudian ada sesuatu hal di rumah yang memang benar-benar bukan karena kesengajaan dia untuk terlambat seperti itu. Kemudian selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan di dalam teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi yang sudah dicontohkan oleh Bu Uri dan Pada Budi, itu yang dimaksud dengan bahwa hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kalau bukan karena keinginan kita, maka orang lain tidak akan dapat respon dari kita, seperti itu. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain di dalam teori kontrol, sama seperti tadi ya Ibu Bapak ya. Jadi kontrol diri itu ada di dalam diri kita, bukan di dalam orang lain, bukan karena pihak eksternal. Kemudian model berpikir menang kalah di dalam stimulus respon, sedangkan di dalam teori kontrol itu model berpikir yang harus kita kenali adalah menang-menang. Ini seharusnya ya, saya salah ketik aturan menang-menang di situ. Kemudian selanjutnya makna disiplin. Apa sih disiplin itu? Kira-kira ada yang tahu apakah disiplin itu? Datang tepat waktu, kemudian sesuai dengan aturan ya. Jadi disiplin itu selalu biasanya itu mengarah kepada aturan atau tata tertib di dalam suatu tempat, di dalam daerah. Sedangkan menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi maksud dari perkataan Ki Hajar Dewantara ini adalah kita yang harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Bila mana kita tidak dapat mendisiplinkan orang lain, mendisiplinkan diri kita sendiri, maka orang lainlah nanti yang akan mendisiplinkan kita. Sama seperti contohnya kalau misalkan seorang anak tidak bisa membentuk disiplinnya diri sendiri, dia tidak bisa membangun dirinya contohnya untuk tadi datang ke sekolah tepat waktu, untuk mengikuti kegiatan belajar dengan baik, maka otomatis kalau dia tidak bisa mendisiplinkan dirinya, maka gurunya lah yang akan mendisiplinkan anak itu, bisa berupa teguran ataupun konsekuensi. Kemudian yang selanjutnya ada juga dari Diana Goten yang menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina yang artinya belajar. Kata disiplina ini juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Maka untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Yaitu yang seperti saya sebutkan tadi, disiplin yang diminta itu adalah disiplin yang berasal dari dalam diri sendiri, disiplin yang berasal dari rasa tanggung jawab kita untuk mengembangkan diri kita sendiri, bukan karena faktor atau hasutan dari orang lain, bukan karena bujukan dari orang lain sehingga kita mendisiplinkan diri kita. Kemudian selanjutnya, jadi seseorang yang memiliki disiplin itu berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Di mana di sini nilai-nilai kebajikan universal yang dimaksud untuk mendapatkan sikap disiplin ini adalah nilai-nilai yang terdapat di dalam profil pelajar Pancasila, diantaranya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri.
Jadi diharapkan nanti peserta didik kita, murid-murid kita itu dapat menumbuhkan rasa disiplin dirinya berasal dari faktor internal, bukan berasal dari faktor eksternal. Mereka mendisiplinkan dirinya itu untuk membangun dirinya sendiri, tumbuh dari kesadaran dirinya, bukan karena gurunya yang ngeworo-woro atau gurunya yang membujuk dia untuk rajin belajar, untuk mengerjakan PR. Diharapkan tidak seperti itu. Jadi siswa itu dapat menumbuhkan nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan di dalam dirinya sendiri. Kemudian materi selanjutnya itu 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yang mana ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal terdiri dari 2 aspek, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya peserta didik kita itu melakukan kegiatan mematuhi peraturan, bersikap disiplin itu satu, yaitu supaya nggak dihukum. Dia pakai pakaian lengkap, pakai atribut lengkap, biar nggak dihukum, biar nggak dipanggil ke depan. Dia mengerjakan PR biar nggak dapat teguran guru. Bukan karena keinginan dia, bukan karena tanggung jawab dia. Saya mengerjakan PR, memang tanggung jawab saya sebagai seorang pelajar itu mengerjakan PR. Tidak seperti itu. Kemudian ada juga untuk mendapatkan penghargaan. Jadi dia ingin mendapatkan pujian, dia datang lebih pagi biar dipuji sama gurunya. Kemudian misalkan seorang guru melakukan sesuatu, mengikuti pelatihan-pelatihan, biar dianggap keren, seperti itu. Contohnya itu dari faktor eksternal. Padahal yang diminta di sini adalah untuk membentuk disiplin yang dari motivasi internal, yaitu apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sehingga untuk menghindari terjadinya faktor eksternal ini, kita berusaha untuk menghindari pemberian hukuman dan penghargaan secara berlebihan supaya dapat meminimalisir motivasi eksternal seorang siswa. Jadi karena kita selama ini beranggapan bahwa hukuman dan penghargaan itu bisa mendisiplinkan siswa, padahal sebenarnya itu tidak bisa. Bisa, tapi dalam jangka waktu tertentu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman dan konsekuensi mungkin kita sering mendengar, tapi restitusi saya sendiri baru-baru ini baru dengar setelah mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Untuk hukuman adalah suatu tindakan yang dijatuhkan oleh sistem hukum sebagai respon terhadap suatu pelanggaran atau kejahatan. Hukuman itu biasanya bersifat fisik atau verbal. Kemudian konsekuensi adalah hasil atau dampak yang timbul akibat dari suatu tindakan atau keputusan. Dia lebih bersifat positif dibandingkan dengan hukuman. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di program guru penggerak ini kita sebagai seorang guru itu diminta untuk melakukan restitusi dalam menyikapi setiap permasalahan yang dihadapi di sekolah. Jadi restitusi ini adalah contoh disiplin positif. Semuanya contoh disiplin, hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu adalah contoh untuk membentuk disiplin. Tapi untuk membentuk disiplin yang benar-benar positif itu menggunakan langkah-langkah restitusi. Nanti di slide berikutnya akan dijabarkan. Di sini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat satu arah. Jadi hanya gurunya saja. Kalau kita menghukum anak itu keputusan kekuasaan ada di tangan guru. Kita nggak pernah nanya anak kamu mau dihukum apa. Kita pasti yang langsung kasih hukuman anak itu apa.
Anak tinggal menjalankan hukumannya. Sedangkan kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan antara murid dan guru. Jadi kalau misalkan itu biasanya itu sudah ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Misalkan kalau dia seorang siswa melanggar pelanggaran atau tata tertib A, maka dia konsekuensinya akan seperti apa. Itu yang dimaksud dengan konsekuensi sudah disepakati murid. Jadi sudah ada omongan atau diskusi di dalam kelas antara murid dan guru. Untuk restitusi itu yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi saat anak melakukan kesalahan, anak itu diminta untuk menyadari apa sih kesalahannya itu. Kemudian alasan dia melakukan kesalahan itu seperti apa. Nah, dari itulah maka dia akan belajar dari kesalahan tersebut. Jadi bukan dihukum oleh gurunya. Yang kedua itu hukuman tanpa melalui kesepakatan seperti tadi yang saya bilang, kalau dia bersifat satu arah. Jadi yang berkuasa menentukan hukuman itu hanya guru, murid hanya nurut saja. Kalau konsekuensi itu dia murid dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Karena apa? Karena saat melakukan konsekuensi dia biasanya akan melakukan hal-hal yang sudah disepakati. Jadi dia melakukannya dengan kesadarannya sendiri, walaupun itu menimbulkan rasa tidak nyaman bagi dirinya. Dia harus melakukan itu karena itu sudah disepakati oleh kelas. Dia sudah disepakati oleh teman-teman dan gurunya. Jadi mau tidak mau dia harus melaksanakannya. Sedangkan untuk restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Jadi di dalam restitusi itu anak diberikan tawaran, diberikan pertanyaan, pilihannya apa. Di sini siswa diberi hak untuk memilih, hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu, yaitu hak untuk menyuarakan pendapatnya. Kemudian yang ketiga, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Kalau yang fisik dan psikis ini tergantung kadar kesalahannya. Kalau misalkan kesalahannya dirasa ringan, mungkin hukumannya juga akan ringan. Sedangkan kalau kesalahannya berat, hukuman fisiknya akan berat juga. Bisa dia dari yang ringan itu menulis kalimat saya tidak akan terlambat 50 kali, sampai hukuman beratnya misalkan disuruh keliling lapangan 10 kali, seperti itu. Kemudian kalau untuk konsekuensi itu dia diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Jadi maksudnya di sini itu sudah ada catatan dari seorang guru. Kalau misalkan seorang siswa itu telat 10 menit contohnya, maka dia akan menggantinya dengan belajar 10 menit setelah jam pelajaran usai. Itu yang dimaksud dengan berdasarkan data yang dapat diukur. Sedangkan restitusi itu fokus dia pada solusi, fokus pada cara penyelesaiannya dan memperbaiki hubungannya dengan teman. Karena kalau dalam restitusi itu tadi seperti sudah saya sampaikan itu, dia di situ bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Maksudnya di situ setiap tindakan dia mempunyai alasan dan tujuan yang kenapa dia melakukan itu. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Seorang guru melakukan tawaran kepada dia apa konsekuensi yang akan diterima oleh siswa tersebut bila dia melanggar kesepakatan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dia harus mengenali dirinya sendiri, memvalidasi dirinya sendiri. Apa sih kekurangan dia, apa yang dia lakukan sehingga terjadi hal seperti itu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Contohnya apa? Contohnya kalau misalkan anak A, dia dikasih tugas untuk menyelesaikan suatu proyek, tapi gurunya bilang batas maksimalnya 10 hari, tapi guru bilangnya kalau misalkan yang bisa menyelesaikan dalam waktu 2 hari maka akan dapat nilai tambahan.
Tapi ternyata karena dia buru-buru, akhirnya hasil yang diperoleh itu tidak maksimal. Kreativitasnya dia terbatas karena dia diburu-buru oleh waktu. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi juga fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi pada kegiatan restitusi itu guru itu berpusat pada karakter siswa, berpusat pada nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh siswa, bukan tindakan siswanya. Kemudian restitusi menguatkan, yaitu menguatkan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh siswa tersebut. Biar bagaimanapun, biar nakal seorang murid itu pasti ada nilai positif yang dimilikinya. Walau kadang nilai positif itu tertimbun dengan tertimbun dengan perilaku-perilaku dia yang negatif. Jadi orang kalau nggak ditanya benar-benar, kalau nggak ibarat kata ditanya pelan-pelan sama gurunya itu nggak akan ketahuan dia itu punya kekuatan apa, punya nilai diri apa di dalam dirinya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Maksudnya itu murid yang tadinya berbuat salah, dia akan menyadari kesalahannya sehingga teman-temannya akan menerima kembali dia dan tidak akan mengucilkan dirinya. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan di mana itu pilihan hukuman atau konsekuensi. Contohnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Ini kayaknya waktu zaman bahla banget ya. Ya kan? Soalnya saya dulu juga pernah mengalami ini. Jadi anak yang telat dikasih hukuman seperti itu. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi, teman-teman? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman? Ayo, iya, karena dia menggunakan fisik, kemudian tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya, dia terlambat dengan keliling lapangan. Jadi tidak hukumannya itu tidak mendidik dia kesalahannya apa, aturan dihukum sesuai dengan kesalahannya. Itu kesalahannya telat tapi malah disuruh keliling lapangan. Kemudian ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Itu juga sama, tidak ada korelasinya dia. Tidak pakai masker tapi malah disuruh push up. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensinya. Jadi dia ada imbasnya apa dari kegiatannya itu. Dia mencoret-coret buku temannya, ya otomatis dia harus menggantikan kertas yang sudah dicoret-coret. Kemudian selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Sama-sama kan, sama-sama mengelilingi lapangan. Cuma ingat ada poin intinya, yaitu apa? Iya, karena di situ dia terlambatnya di kegiatan PJOK. Jadi sudah sewajarnya ada korelasinya kalau dia mendapat imbasnya konsekuensi itu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena ada korelasi dengan pelajaran PJOK. Nah, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, jadi ibu bapak, penghargaan itu juga bisa merupakan hukuman bagi siswa karena kita selama ini nggak tahu ya. Saya pribadi juga nggak tahu ternyata penghargaan itu bisa dianggap sebagai hukuman.
Nah, dihukum oleh penghargaan itu yaitu diantaranya penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hukuman, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum serta motivasi dalam diri intrinsik. Di sini contohnya kalau misalkan penghargaan itu mengurangi ketepatan, seperti yang tadi saya contohkan, misalkan seorang anak diberi tugas untuk mengerjakan sesuatu oleh gurunya, kemudian gurunya bilang akan dikasih reward yang cepat mengerjakan boleh pulang. Otomatis anak baca soal cuma sekelebatan saja. Itu bahasa Indonesia apa itu sekelebatan saja? Cuma sekilas saja. Karena tujuannya apa? Tujuannya dia pengen cepat pulang. Itulah penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi tujuan yang ingin dicapai itu tidak sesuai dengan tujuan siswa. Gurunya pengen dia maksudnya cepat selesai itu dengan nilai maksimal, tapi anaknya maunya ya cepat selesai, ya udah cepat selesai tanpa memperhatikan poin-poin dalam pengerjaan soalnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, dihukum oleh penghargaan itu mempunyai pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Di antaranya penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kalau misalkan jangka waktu pendek, mungkin bisa penghargaan itu untuk mendisiplinkan siswa. Tapi kalau misalkan jangka waktu panjang, lama-lama itu siswa akan mempunyai nilai-nilai yang tidak baik, di mana dia mempunyai tujuan sesuatu itu, tujuan hidupnya itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dari faktor eksternal, dari faktor luar dirinya, ya. Kemudian yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Contohnya, kalau misalkan kita melakukan saya pribadi, kalau misalkan saya anak-anak dapat ulangan, ya, yang dapat ulangan dapat nilainya bagus 100, nanti bu guru belikan ciki, contohnya seperti itu. Jadi mereka itu mau dapat nilai bagus bukan untuk meningkatkan kompetensi dirinya, tapi untuk dapat hadiah dari gurunya, seperti itu. Tahun-tahun lalu saya juga pernah melakukan hal seperti itu, ibu bapak. Jujur saya tahun-tahun sebelumnya itu waktu saya masih pegang kelas 6 itu, siapa anak yang dapat nilai minimal 9 dalam hasil UN, itu bu guru kasih duit 100.000, seperti itu. Tapi ternyata ya itu, jadi hanya anak-anak itu saja yang bisa memperbaiki dirinya, sedangkan anak-anak lain tidak. Karena apa? Karena itu dari eksternal, bukan dari internal mereka sendiri. Jadi itu hanya berpengaruh dalam jangka pendek saja. Kalau dalam jangka panjang tidak bisa. Mungkin anak tersebut yang saya sebutkan itu waktu pas dia lulusan bisa, tapi saya tidak tahu nanti pas dia masuk SMP akankah dia akan dapat nilai yang bagus lagi, karena belum tentu gurunya akan mendapat akan memberikan reward yang sama. Oh ternyata nggak kayak bulasi, saya dapat 100 juga dicuekin aja. Nah seperti itu maksudnya, ya. Kemudian yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, yang seperti disebutkan tadi, jadi kalau misalkan anak-anak itu mendapatkan nilai bagus dari eksternal gurunya, jadi anak tersebut tidak tahu nilai-nilai kebaikan yang diperoleh saat dia melakukan kegiatan tersebut, karena tujuannya itu hanya untuk mendapat penghargaan. Selanjutnya, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Sekarang kita sering mendengar, belakangan ini kita sering mendengar keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Nah, di sini ada pertanyaan, yaitu 2 pertanyaan pemantik yang berbunyi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat
mengendarai kendaraan roda 2 atau mengendarai motor? Karena apa Ibu Bapak? Keselamatan, ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena apa? Kesehatan. Nah, itulah jadi keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut sebagai keyakinan. Keyakinan itu adalah nilai-nilai universal yang dimiliki tanpa memandang adat, suku, bangsa, dan sebagainya. Jadi kenapa kita memakai keyakinan? Karena kalau keyakinan itu memotivasi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi dibandingkan dengan peraturan. Kalau keyakinan itu timbulnya dari dalam diri, sedangkan kalau peraturan itu dia timbulnya dari luar diri kita. Seperti itu maksudnya. Nah, di sini ada arti dari kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas itu perbedaannya dengan keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas lebih rinci dan detail. Seperti contohnya, datang tidak boleh terlambat, itu kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelasnya datang tidak boleh terlambat itu apa? Nilai-nilai yang ada di dalam datang tidak boleh terlambat. Kira-kira apa Ibu Bapak? Datang tidak boleh terlambat, berarti nilai-nilai luhur apa dari kata itu? Disiplin, ya. Jadi kalau kesepakatan kelas itu dia lebih rinci menyebutkannya, lebih panjang. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu dia hanya nilai-nilainya saja, bersifat abstrak. Kemudian kesepakatan kelas itu bersifat konkret dan lebih mirip pada peraturan atau tata tertib. Sedangkan keyakinan kelas itu dia berisi nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dia jadi benar-benar murni nilai-nilai kebajikan. Kemudian di sini contoh kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Contohnya tadi seperti datang tepat waktu, berarti nilai kebajikannya adalah disiplin. Ya, jadi kita hanya ambil poinnya saja. Hanya diambil nilai kebajikannya saja dari kesepakatan tersebut. Kemudian mendengarkan saat guru menerangkan, itu kesepakatan karena dia lebih rinci. Sedangkan keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Kesepakatan kelas untuk berdoa sebelum dan sesudah belajar, keyakinannya itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan memakai seragam sesuai jadwal, itu keyakinan kelasnya adalah disiplin. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa antara kesepakatan kelas itu dan keyakinan kelas berbeda. Kemudian selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia punya 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, serta penguasaan. Bertahan hidup itu dia bersifat fisiologi, yaitu contohnya dia sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Kalau kasih sayang dan rasa diterima itu berarti dia ingin mendapatkan kasih sayang dari orang lain, ingin mendapatkan rasa penerimaan, rasa diterima oleh orang lain. Kebebasan itu yaitu dia bebas mengeluarkan pendapatnya, dia bisa bebas mengekspresikan dirinya kepada orang luar. Kesenangan berarti ya kesenangan dirinya, apakah bermain ataukah tertawa dan sebagainya. Sedangkan penguasaan itu adalah dia menguasai atau dia ingin merasa kemampuannya diterima atau dihargai oleh orang lain. Nah, di sini ada identifikasi kebutuhan. Ada tuh yang soal pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira nilai apa di situ? Kebutuhan apa yang diterima oleh si Bimo? Dari 5
kebutuhan itu? Iya, kesenangan, karena setiap orang pasti membutuhkan kesenangan. Kemudian ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nilai apakah itu? Kasih sayang. Ini teman-teman saya sudah pintar ya. Baru sekilas loh, ya kan? Kemudian ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Iya, kebebasan. Dia pengen mengekspresikan dirinya, tetapi dilarang oleh gurunya. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Apa itu? Kasih sayang. Kemudian aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa coba? Aku sebel gambarku tidak rapi. Berarti dia apa? Penguasaan, merasa tidak diterima. Oke, keren, baik. Kemudian aku hebat kan, bisa bikin ibu guru mengejar aku. Berarti apa? Selanjutnya, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Apa? Kebebasan. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Saya pribadi baru tahu ada 5 posisi kontrol guru. Saya taunya hanya beberapa, mungkin penghukum kita pastinya ya sering melakukan posisi kontrol ini. Penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, di 5 posisi kontrol ini yang paling dasar adalah penghukum. Kenapa? Karena di sini itu dia guru menggunakan fisiknya untuk memberikan hukuman kepada muridnya. Dia menggunakan nada yang keras. Kamu kenapa terlambat? Jadi dengan pengucapan nada aja dia sudah terlihat kalau dia di posisi kontrol penghukum. Sedangkan untuk membuat rasa bersalah itu dia biasanya menggunakan nadanya rendah, tapi dia memainkan memainkan karakternya. Dia misalkan lagi ngomong, dia ada jeda waktu memberikan rasa hening sehingga seolah-olah anaknya itu merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Nah, di sini guru merangkul muridnya. Guru menganggap muridnya itu sebagai teman. Di posisi ini memberikan 2 dampak, yaitu dampak negatif dan positif. Di mana yang dampak positifnya, ya guru bisa berkomunikasi dengan baik kepada muridnya, sehingga muridnya bisa dengan lebih leluasa curhat, bisa dengan lebih leluasa memberitahukan andaikan ada masalah atau andaikan ada problem baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah yang berkaitan dengan dirinya. Itu di sisi positifnya. Sedangkan di sisi negatifnya itu, kalau posisi kontrol guru sebagai teman itu, saat murid itu menginginkan perhatian penuh dari gurunya, sedangkan gurunya itu dalam posisi tidak siap, tidak punya waktu mungkin karena kesibukan seorang guru, maka murid itu akan menjudge gurunya dengan hal-hal yang tidak baik, karena murid menganggap gurunya itu sebagai teman, tapi kok tiba-tiba dia menjaga jarak dengan si murid itu. Nah, itu sisi negatifnya. Kemudian untuk pemantau itu dia hanya melihat dan mengawasi saja bagaimana tingkah perilaku muridnya seperti apa. Dia hanya menegur tapi tidak menjatuhkan sisi negatif, tidak membuat sisi negatif seorang siswa akan muncul ya. Sedangkan yang paling bagus dalam 5 posisi kontrol ini adalah manajer, di mana manajer itu melakukan 3 segitiga restitusi.
Dalam menyelesaikan masalahnya, seorang manajer itu ingin muridnya itu menyadari kesalahannya tanpa menghakimi. Jadi posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal yang harus dilakukan oleh seorang guru. Walaupun jujur untuk dalam posisi ini sangat sulit. Kenapa? Karena karakter murid itu yang menguji kesabaran guru. Kadang kesabaran guru udah sampai setipis kertas, tapi muridnya masih nggak paham nih kalau gurunya dalam hati udah banyak istighfar. Ya, jadi posisi ini posisi yang diminta, oleh posisi yang harus kita ambil sebagai seorang guru adalah sebagai posisi manajer, di mana posisi ini yang paling baik di antara 5 posisi kontrol. Nah, tadi sudah disebutkan dalam posisi manajer itu seorang guru harus menjalankan segitiga restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu tahapan yang paling dasar. Kemudian validasi tindakan yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, dalam validasi tindakan yang salah ini dia ada beberapa kalimat yang mungkin bisa diucapkan oleh guru untuk menanyakan kesalahan murid. Di antaranya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Kemudian kalau untuk menanyakan keyakinan itu berarti guru menanyakan keyakinan apa saja yang ada di dalam diri siswa tersebut. Nah, di sini lebih jelasnya dalam menstabilkan identitas, dia itu bagian dasarnya ya Ibu Bapak ya. Dia itu bertujuan untuk merubah anak yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Dia menyadari kesalahannya. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna, atau bisa juga saya juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu, seperti itu. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah itu kita memahami alasan apa anak melakukan hal tersebut. Acuan kalimatnya bisa menggunakan kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu, atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari yang ini, ataupun bisa kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu untuk validasi tindakan yang salah. Nah, kalau sudah 2 tahap itu dilakukan, maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai keyakinan. Di sini itu menanyakan keyakinan dari siswa tersebut. Contoh pertanyaannya, nilai-nilai keyakinan apa yang sudah disepakati oleh kamu, seperti itu. Nah, itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan dalam penyampaian materi. Di sini saya juga belajar sama seperti Bapak Ibu semuanya. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Doakan ya Ibu Bapak ya. Demikian itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luput. Nanya. Ya, baik, terima kasih Bu Sulastri sebagai calon guru penggerak angkatan 9 yang sudah memaparkan materinya ya terkait diseminasi budaya positif ya gitu. Hari ini beliau memaparkan materinya ya, mudah-mudahan ke depan dia di sekolah
ya di sekolah sebagai kepala sekolah yang selesai ya. Sudah bisa memaparkan visi dan misinya. Nah, itu seperti itu ya. Ya, tepuk tangan untuk Bu Sulma. Baik, selanjutnya kita buka sesi diskusi ya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada hal-hal yang akan ditambahkan terkait dengan materi yang tadi disampaikan. Ya, silakan kita buka sesi diskusi untuk berapa penanya Bu Sulastri di 3 orang penanya. Silakan. Pak Wahid silakan masuk. Tadi itu kontrol manager Bu Lasri. Nah, saya rasa dari kontrol manager ini ya menghindari kesalahan tanpa menghukumi. Nah, ini luar biasa ya. Karena memang rata-rata ya ini saya. Kalau dia salah, apalagi salahnya langsung maksimal gitu ya. Udah sampai tadi sepotong kertas itu greget gitu. Ya, kenapa? Ya nggak nampak, enggak. Ya tetap melalui pendekatan yang sifatnya supaya berubah, ya kasih permen atau apa gitu ya. Tetap dia tidak akan berubah kalau dielus-elus seperti itu gitu ya. Memang saya tertarik nih dengan kontrol manager itu. Nah, solusinya seperti apa sih cara yang memang efektif gitu ya, selain apa tadi tidak menghakimi atau bagaimana gitu. Oh iya. Tadi Bapak bilang itu gimana caranya biar tidak menghukum seperti itu ya Pak ya. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang keyakinan dan kesepakatan. Jadi bisa melalui itu Pak Wahid, kalau misalkan anak melakukan sesuatu itu, jadi sebelum kita melakukan kegiatan biasanya kita buat kesepakatan dulu, keyakinan dulu, kesepakatannya ini apa. Jadi nanti saat anak melakukan kesalahan, anak sudah tahu, oh kalau aku melakukan kesalahan ini ternyata konsekuensinya seperti ini. Itu sudah disepakati bersama dan anak yang bersalah pun ikut serta dalam membentuk kesepakatan tersebut. Jadi dia tidak bisa menghindar lagi seperti itu. Jadi sekarang nggak ada namanya istilahnya hukum menghukum. Makanya kan sekarang itu sedang digaung-gaungkan itu buat keyakinan kelas, buat kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dia dibuat setelah dia membuat kesepakatan kelas. Jadi dibuat dulu kesepakatan kelasnya seperti apa. Nanti dari kesepakatan kelas itu kita ambil nilai-nilai keyakinannya itu seperti apa. Nah itu kan dikembalikan kepada siswa, karena kan yang membentuk itu adalah siswa atas kesepakatan bersama. Misalkan si A, kamu apa kesepakatannya? Ini, si B ini, si C ini, sampai seterusnya. Nah karena itu adalah hasil keputusan bersama, jadi saat mereka melakukan kesalahan itu ya sudah sesuai dengan kesepakatan. Misalkan si A nih, kalau misalkan telat, Bu Guru kayak kemarin saya anak-anak itu nggak ikut ekskul pramuka, sedangkan itu jamnya ekskul pramuka. Nah kesepakatannya apa gitu? Jadi anak-anak minta, Bu kalau yang aturan ekskul tapi dia nggak ekskul, jadi disuruh piket aja Bu. Jadi yang hari itu piket jadi bebas, nggak piket ya sudah, karena itu sudah disepakati. Jadi 3 siswa saya itu yang melakukan pelanggaran itu, yang mau tidak mau dia nggak bisa berkelis, karena kan sudah ada sisa siswa lainnya yang jadi saksi dalam membuat kesepakatan itu. Seperti itu Pak Wahid ya. Tadi saya udah coba tadi itu. Jadi saya suruh coba tadi bahwa ketika ini nggak diam dalam hal nanti akan ditelangi pelajaran, maka akan ditaruh di kelasnya Bu Tesi. Awas kalau di kelas itu bisa dicekek, saya bilang. Nah munculnya itu hantu ya, artinya rasa takut. Rasa takut dan rasa akhirnya memang diem total 1,5 jam itu diem gitu. Nah saya tanya, kamu kenapa kok diem begini? Takut Pak ditaruh ke kelas Bu Tesi. Nah itu akhirnya saya kesepakatan ini menumbuhkan ketakutan gitu. Padahal kan dia diberi kebebasan, merdeka gitu. Nah itu formulasi yang sangat pas gitu. Selain merasa tumbuh ketakutan atau tadi terjadi rasa hantu gitu ya. Nah itu bagaimana formulasi yang tepat, yang elegan gitu. Formulasi udah kayak obat aja Pak ya. Jadi resepnya gitu ya Pak ya. Kalau misalkan tadi anaknya gimana Pak? Anaknya
Oh, diungsikan ke Bu Tesi. Jadi saat diungsikan ke Bu Tesi dia berubah. Oh, jadi jatuhnya seperti ancaman. Nah, seperti itu. Ya itulah Pak. Jadi memang kita ini jujur sebagai guru, saya pribadi juga dilema menghadapi hal-hal seperti itu. Kita dituntut untuk melakukan hal-hal yang berpihak kepada anak. Anak nggak boleh dibeginikan, anak nggak boleh dibegitukan, tapi di lapangan suka nggak sesuai sama apa yang tertulis, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Karena namanya setiap anak itu kan punya keunikan tersendiri ya Pak ya. Jadi kadang si A dikasih hukuman seperti ini belum tentu juga mempan untuk si B. Nah itulah jadinya PR juga untuk kita bagaimana caranya supaya kita dapat memberikan efek jerah kepada siswa. Kalau saya sih, saya pribadi paling ya Pak, kalau saya ini kita sekedar sharing ya, saya pribadi paling ngobrol dulu sama anaknya. Kadang kan itu mereka melakukan hal-hal seperti itu dia ada alasannya. Kadang dia kurang perhatian dari orang tua, atau kadang dia suka ibaratnya dikucilkan sama teman atau seperti apa. Jadi dia itu melakukan hal-hal tersebut bisa jadi untuk menarik perhatian, entah menarik perhatian gurunya atau menarik perhatian teman. Jadi intinya kita cari dulu dia alasannya melakukan itu seperti apa. Karena biasanya seorang guru itu kadang kalau melakukan anak berbuat salah itu dia langsung menjatuhi hukuman tanpa diruntut dulu alasannya itu apa, bagaimana, seperti itu. Itu juga yang jadi bahan pertimbangan. Mungkin ada satu hal yang mendasari dia melakukan itu, jadi harus ditanyakan dulu. Itu dia kejadiannya seperti itu, alasannya melakukannya apa, seperti itu sih Pak Wahid. Ya, kalau menurut saya ya, jadi ditanya dulu. Kita melakukan pendekatan personal dulu dengan siswanya, karena ada siswa, saya pribadi ya, siswa saya itu dia memang orangnya dia introvert sekali, jadi ya harus benar-benar kita ngomongnya itu dari hati ke hati. Dia nggak bisa, saya ngobrol itu nggak bisa bareng teman-temannya begitu, jadi memang harus sendiri. Nah kalau udah gitu dia baru mau mencurahkan pendapatnya. Seperti itu sih Pak Wahid kalau menurut saya. Iya. Nggak boleh nambah Bu ya. Nggak boleh nambah Pak, ada undang-undangnya. Seperti itu. Ya, ada lagi yang lainnya. Ya Pak Hasan. Topiknya hantu Pak, kenapa? Kenapa Pak Hasan? Ya kalau tadi saya coba memahami dari masalah konsekuensi tadi, berarti kan seakan-akan pasti isinya konsekuensi itu adalah suatu ancaman terhadap orang yang tidak melaksanakan peraturan, meskipun itu disepakati. Contoh misalnya teman-teman anak saya nih, Pak dia nggak suka piket, Pak gimana Pak kalau nggak piket kita denda Rp5.000 uang. Jadi saya artinya memang ada benarnya, juga ada salahnya juga. Benarnya positif, benarnya itu arah kita melaksanakan tugasnya. Yang salahnya kita mengancam kalau dia tidak melaksanakan piket, dia memberi uang Rp5.000 untuk kas. Akan itu akan ada pungli. Nah, jadi itu pun serba salah tadi. Mau membuat suatu kesepakatan, tapi kan kita nggak boleh ngancam. Pasti dong yang namanya konsekuensi itu sesuatu yang suatu efek ya, efek dari ketidakdisiplinan. Dampak dari ketidakdisiplinan. Nah, bagaimana tuh supaya konsekuensinya itu bukan suatu ancaman, gitu. Dia tidak ditafsirkan oleh orang yang di luar sebagai ancaman. Oh, jadi konsekuensinya itu orang luar itu tidak menganggap sebagai ancaman, seperti itu maksudnya. Oh iya gitu. Ini menurut saya ya Pak, kita sama-sama belajar. Di sini itu kan konsekuensi itu adalah dampak dari sebuah tindakan. Benar ya Pak Hasan, seperti itu. Nah, dampak dari sebuah tindakan itu disebut konsekuensi. Nah,
kita dalam melakukan konsekuensi itu kan juga ada batasan-batasannya, ada koridor-koridornya kan. Kita tidak bisa semena-mena melakukan walaupun itu sebuah kesepakatan, kita tidak bisa membuat kesepakatan yang akan menjurus ke hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi di sini kita ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar seperti tadi kata Pak Hasan, apa yang contohnya tadi ya, itu ya uang 5.000 kan, nah itu. Jadi itu dalam melakukan konsekuensi, dalam melakukan kesepakatan itu memang benar-benar harus dipilih dan dipilah kata-katanya Pak Hasan. Jadi kita melakukan konsekuensi itu yang benar-benar tidak melawan atau tidak melanggar aturan yang memang sudah dijabarkan dari atas. Di atas tidak ada pungli, ya berarti konsekuensinya jangan yang berhubungan sama nantinya dengan pungli seperti itu. Bisa diubah dengan yang lainnya seperti itu saja. Contoh misalnya ada dua opsi, ya kan? Satu opsi adalah tadi menggunakan uang. Itu pun bukan dari saya, dari anak sendiri. Iya, benar. Yang kedua, itu anak besoknya kalau dia hari nggak pikir, besoknya hukumannya adalah disuruh nyapu dan sama ngepel kelas. Iya. Kan gitu. Atau nyapu depan kelas gitu ya. Iya. Gitu kan. Nah itu apakah itu juga ancaman atau bagaimana? Jadi kita bingung nih untuk membuat kesepakatan dengan teman-teman dengan yang lain kayak beda halnya kalau misalnya udah anak yang nggak kerja bakti hari ini besok dapat hadiah dari Pak Guru 5.000 rupiah. Iya. 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 Itu namanya bukan ancaman kan? Iya. Namanya Manja. manja kan gitu, memanjakan. Gitu. Kalau tadi kan kita ngasih anak, kalau tadi saya dengar tuh melakukan itu, misalnya dia nggak melaksanakan tugas sudah kita kasih permen. Iya. Apa? Iya. Itu malah nanti seakan-akan apa ya? Memanjakan atau iya, itu sisi negatifnya. Anu aja nggak kerja pikir malah dapat hadiah. Iya. Itu nggak kerja pikir nggak kerja tugas berarti dampaknya lebih parah lagi. Iya. Iya, jadi gini Pak Hasan. Jadi dibilang ancaman itu kan kalau misalkan dia memberikan dampak negatif bagi siswa ya kan. Dia memberikan dampak negatif itu bisa secara psikis ataupun secara emosional. Nah, tergantung kesepakatannya. Kalau saya pribadi, tadi kan Pak Hasan bilang kalau misalkan dia nggak melakukan itu besoknya dia piket ya, seperti itu. Kalau saya pribadi itu bukan bentuk ancaman kalau saya, karena kan itu memang sudah kesepakatan bersama. Kecuali kalau misalkan dia ada kalimat gini, awas ya, nah itu sudah masuk ke dalam bentuk ancaman. Tapi kalau misalkan sudah disepakati ya nanti kalau misalkan yang nggak piket, besok dia piket menggantikan orang yang piket hari itu bukan ancaman. Kalau bagi saya pribadi itu sudah termasuk kesepakatan karena memang sudah disepakati oleh warga kelas seperti itu. Kalau saya pribadi, mungkin ada masukan dari teman-teman, nggak apa-apa kan kita di sini saling sharing. Ada yang lainnya? Ada dari teman-teman? Kalau saya pribadi seperti itu ya Pak Hasan ya, karena saya pun menerapkan seperti itu. Jadi saya berusaha untuk meminimalisir penggunaan kata-kata negatif yang seperti tadi, awas, ya kan? Karena dalam pembuatan keyakinan pun kata-kata tersebut memang tidak boleh digunakan seperti itu, ya Pak Hasan ya. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang mau menambahkan atau mau memberi masukan lagi terkait dengan kasus yang dialami oleh Pak Hasan, silakan. Ibu Bapak, Pak Damudi sebagai pembina langit. Cukup ya, oke teman-teman, itu saja. Jadi seperti itu Pak Hasan ya. Jadi kalau bagi saya hal seperti itu sih bukan ancaman karena itu kan sudah memang disepakati, kecuali kalau penggunaan kalimatnya, nah itu sudah termasuk ancaman. Makanya saat melakukan kesepakatan kelas itu, saat saya kemarin pelatihan itu memang digunakan kata-kata yang
positif. Jadi tidak ada kata tidak. Misalkan tidak boleh terlambat, kita nggak boleh buat keyakinan kelas seperti itu. Atau awas jangan begini, kita juga nggak boleh seperti itu. Jadi memang keyakinan itu dibuat dengan kata-kata yang positif karena pengen hasil yang diperolehnya pun hasil yang positif. Seperti itu aja. Ya, dari saya demikian saja. Ada tambahan dari yang lainnya? Iya, sesuai judulnya budaya positif. Baik teman-teman, itu saja dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Maaf sudah menggunakan waktu istirahatnya. Aturan bisa untuk menyelonjorkan pinggang, bisa untuk merefresh pikiran, tapi ini malah ikut membantu saya untuk menyelesaikan tugas saya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah untuk kegiatan hari ini sudah selesai ya. Yang tadi materinya dibawakan oleh Bu Sulastri. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan ya bisa menambah wawasan bagi kita semua dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita cukupkan ya untuk kegiatan hari ini, tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarah, kenapa kamu baru masuk kelas? Masih kami mulai di lapangan. Memangnya nggak dengar kalau masuk udah bunyi? Tidak tuh. Kamu tahu masuk kelasnya itu jam berapa setelah istirahat? Jam 9.30. Sekarang kamu masuk jam berapa? Jam 9.40. Berarti kamu sudah kelas berapa lama? 15 menit. Kamu tahu kesepakatan kelas kita apa? Apa coba? Masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Jadi walaupun belum bunyi, tapi kalau waktunya sudah masuk, kamu harus tetap masuk mengikuti pelajaran. Ya, guru maklumi kalau kamu misalkan kali ini kamu berbuat salah, karena pada dasarnya semua orang pasti pernah berbuat salah. Yang guru minta, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Tidak mengulangi. Tapi kamu tahu kan kesalahan kamu itu apa? Apa kesalahannya? Masuk-masuk Guru ini kamu menjadi anak yang disiplin, anak yang baik. Karena kalau anak yang disiplin nanti akan menjadi anak yang sukses, ya. Jadi kamu sudah paham di sini? Kalau gitu besok-besok nggak diulangi lagi ya. Oke, makasih ya Tara ya. Yang sudah kembali ke tempat tujuh kamu ya. Tahu kenapa ibu ada bicara? Tahu kenapa? Kamu bisa tidur di kelas dulu. Kenapa kamu bisa tidur di kelas? Sebenarnya aku malam. Kamu tidur jam berapa? Saya tidur jam 12 nih. Kok bisa tidur jam 12? Saya kusian bu. Bukannya belajar? Bisa bu. Kenapa nggak kusian? Saya suruh ibu saya bu. Kalau misalkan diajak teman untuk melakukan hal yang tidak baik, jangan kamu lakukan. Kamu seorang pelajar kan? Kamu tahu kewajiban seorang pelajar apa? Apa kewajiban seorang pelajar? Belajar itu. Ibu tahu, semua orang pasti pernah berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah. Tapi kesalahan yang kita lakukan sebenarnya tidak kita ulangi lagi. Bagaimana caranya supaya kamu tidak mengulangi hal seperti ini? Saya akan tidur waktu dulu, akan bisa bangun pagi. Bagus, karena guru tahu mau itu sebenarnya anak yang baik. Jadi mudah-mudahan mau bisa menjadi anak yang lebih disiplin lagi. Jangan diulangi lagi kejadian seperti ini. Paham ya? Berarti mau tahu kan kesalahan mau hari ini apa? Apa? Berarti lain kali tidak boleh diulangi
Sudah paham ya? Oke, udah kamu boleh duduk tempat dulu ya.